Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepakat untuk melanjutkan proyek jet tempur KFX IFX dengan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada hari Kamis 8 April 2021 kemarin telah berkunjung ke Korea Selatan untuk menemui koleganya yaitu Menhan Korsel Suh-wook di Seoul. Dalam pertemuan itu, kedua menhan sepakat untuk melanjutkan proyek pembuatan jet tempur atau Korean Fighter Eksperimental di Korea dan Indonesian Fighter Eksperimental di Indonesia sebagai bentuk saling percaya. Kunjungan Prabowo ke negeri Gingseng juga untuk menyaksikan upacara peluncuran prototipe pesawat tempur KFX itu. Harian Korsel yaitu Yonhap melaporkan Indonesia merupakan mitra negeri Gingseng dalam pembuatan jet tempur yang menelan biaya 7,9 miliar US dollar atau setara dengan 115 triliun rupiah dan 20% biaya ditanggung Indonesia dalam pembuatan jet tempur itu. Kunjungan kehormatan Menhan Prabowo kepada Menhan Suh-wook disambut dengan upacara militer. Kedua negara sepakat untuk mempererat kerjasama militer yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Demikian isi keterangan tertulis Kemenhan pada Kamis kemarin. Delegasi dari kedua belah pihak juga berdiskusi dan bertukar pandangan tentang beberapa hal strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya membahas mengenai kerjasama bilateral dan keamanan regional. Diskusi tentang topik tersebut telah membuahkan sejumlah pembaruan informasi dan referensi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia siap membangun hubungan kerjasama pertahanan yang lebih kuat dengan Korea Selatan. Nah, pertanyaannya, apa keistimewaan proyek pembuatan jet tempur KFX IFX ini? Mengapa Indonesia sebelumnya sempat menilai tak diuntungkan dari proyek tersebut? Dalam pertemuan dua menhan itu, turut disepakati akan digelar pertemuan dengan format 2+2, yakni Menhan dan Menlu bertemu dengan mitranya. Rencananya pertemuan akan dilakukan pada tahun ini. Selain itu, untuk meningkatkan komunikasi di antara dua kemenhan, Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat menggelar dialog di tingkat wakil menteri. Rencananya dialog itu akan digelar dalam waktu dekat. Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama melawan ancaman non-tradisional seperti pandemi COVID-19 dan meningkatkan kerja pertukaran pendidikan militer. Menhan Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada otoritas di negeri Gingseng atas bantuannya yang telah mengirimkan 10.000 diagnostik tes PCR. Alat ini membantu Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19, kata Menteri Pertahanan Indonesia itu. Adapun Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh-wook juga meminta dukungan kepada Indonesia dalam penyelenggaraan forum keamanan tahunan di tingkat wakil menteri yang diberi nama Seoul Defense Dialogue. Rencananya forum dialog akan digelar pada bulan September mendatang, dan Korsel juga berharap dukungan dari Indonesia terhadap operasi perdamaian PBB pada bulan Desember mendatang. Mengutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, proyek pembuatan jet tempur KFX IFX merupakan simbol eratnya hubungan kedua negara. Jet tempur ini rencananya akan menggantikan jet tempur Korea Selatan yang sudah uzur, yaitu F-4 dan F-5. Korea Selatan sudah memikirkan secara serius untuk merancang jet tempurnya sendiri sejak tahun 2008 lalu. Meski lambat akan tetapi proyek KFX menunjukkan kemajuan, lalu berkembang menjadi program multinasional. Dan pada bulan Juni tahun 2010, Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam program itu. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menanggung 20% dari beban biaya yang ada. Data dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA menunjukkan Indonesia sudah membayar total 272,2 miliar won atau setara dengan 2,9 triliun rupiah
tetapi Indonesia menunggak pembayaran senilai 500 miliar won atau setara dengan 6,5 triliun rupiah yang jatuh tempo pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. Lantaran hal itu muncul kekhawatiran Indonesia tak lagi ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Namun kehadiran Prabowo di Korea Selatan pada pekan ini menepis kekhawatiran itu. Jet tempur KFX sanggup menanggung beban muatan maksimum hingga 7,700 kg dan memiliki 10 ports untuk rudal udara ke udara. Jet tempur baru ini juga mampu terbang dengan kecepatan 2200 kph dengan jarak terbang mencapai 2900 km. Korea Selatan pun telah merampungkan pembuatan jet tempur generasi 4,5 itu dan berencana memamerkan prototipenya pada bulan ini. Adapun soal proyek pembuatan jet tempur KFX, mantan Wakil Menteri Pertahanan yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggonu sempat belak-belakan kepada media. Meski tak secara eksplisit, tetapi ia menilai Indonesia tak memperoleh keuntungan yang signifikan dari kerjasama itu. Sakti Wahyu Trenggonu mengatakan, KFX itu kan pesawat tempur, Indonesia lalu ngirim engineer ke Korea Selatan. Ini saya mempelajari, kita mesti spending 2 miliar US dollar, lalu ujungnya kita dapat satu prototipe, katanya. Artinya menurut dia, Indonesia tidak memiliki kepemilikan penuh dari prototipe tersebut. Indonesia hanya mendapat kepemilikan minoritas, yakni sekitar 15%. Sementara mayoritas kepemilikan berada di tangan Korea Selatan. Trenggonu juga menyebut ada 9 teknologi yang ia klaim tidak diberikan kepada Indonesia. Padahal dengan pengiriman insinyur ke negeri ginseng, diharapkan Indonesia bisa memperoleh transfer teknologi. Nah, seperti itulah kabar terbaru dari proyek jet tempur KFX IFX. Gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.